Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran fisika. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan tak lupa mudah-mudahan anak-anak juga pada sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, jangan lupa berdoa kepada Allah SWT agar segala urusannya dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk kali ini, pelajaran yang ingin Pak Husain sampaikan yaitu tentang hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas. Nah, ini mulai dari pengertian tentang debit. Ya, ini nih ya. Pengertian tentang debit. Dikatakan yang namanya debit itu adalah banyaknya volume fluida. Volume fluida itu artinya untuk zat alir ya, zat yang dapat mengalir. Ulangi, yang namanya debit adalah banyaknya volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam satuan waktu tertentu. Atau kalau kita balik, dalam waktu tertentu itu ada seberapa banyak volume yang didapatkan. Itu namanya debit. Debit itu dilambangkannya dengan huruf Q. Nah, persamaannya berarti Q sama dengan volume sesuai dengan pengertian nih, yaitu volume ini nih. Ya, yaitu volume. Volume yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Berarti di sini waktu ya. Waktu tertentu. Jadi rumusnya itu adalah volume dibagi waktu. Volume lambangnya V, sedangkan waktu lambangnya T. Berarti V per T. Di sini berarti ya, berarti Q adalah kan gitu ya. Q adalah, nah gitu kan. Q adalah, oke. Q adalah volume per waktu. Kita tahu yang namanya volume itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Atau panjang kali panjang kali panjang. Atau lebar kali lebar kali lebar. Atau karena sisi kali sisi itu adalah luas berarti lambangnya A. Dan sisi yang lain itu lambangnya L berarti luas kali panjangnya dibagi oleh waktu. Oke. Nah, A tetap dari sini turun. Ya. Nah, kita tahu yang namanya panjang itu adalah jarak. Kita pernah belajar yang namanya jarak itu untuk gerak lurus beraturan adalah kecepatan kali waktu. Berarti AL bisa diganti juga dengan A kali kecepatan kali waktu dibagi T. T dibagi T kan habis nih. Ya, ini T dibagi T habis. Maka yang ada adalah A turun, V turun. Jadi namanya debit itu selain volume per waktu bisa juga luas kali V. V tapi V di sini awas nih bukan volume yaitu kecepatan ya. V-nya adalah kecepatan. Beda kalau yang di atas di sini. V-nya itu adalah V yang ini volume. Jadi di sini ada dua. Nanti keterangan lambangnya ada pada berikutnya ya. Jadi yang pasti kalian harus tahu dulu Q adalah lambang untuk debit. V yang ini yang Pak Hussein tulis dengan huruf besar nih. Itu namanya volume. T-nya adalah waktu. A adalah luas. L panjang. Nah ini berarti sama dengan ini T waktu. Pokoknya T ini sin waktu.
A adalah luas. Nah, V yang ini sama dengan V ini nih, yaitu kecepatan. Oke, kalau kita sudah ngerti tentang debit, terus persamaan yang ada, kita teruskan. Ada namanya persamaan kontinuitas. Kalau tadi kan kita baru bicara tentang debit ya. Sekarang persamaan kontinuitas. Jadi zat alir atau fluida yang mengalir pada pipa itu yang memiliki luas penampang itu berbeda apa? Dengan luas penampang yang berbeda, berarti ada sebelahnya itu mungkin luas penampangnya lebih besar, sebelah lagi yang lainnya luas penampangnya lebih kecil. Yang pasti gini, kalau ada luas penampang yang ukurannya berbeda, maka fluida yang mengalir pada pipa tersebut itu besarnya selalu konstan. Makanya di sini dirumuskannya untuk debit satu, misalnya di sini debit satu itu pada luas penampang yang lebih besarnya, tetap besarnya itu sama dengan debit yang kedua. Walaupun luas penampangnya lebih kecil. Maka dirumuskannya Q1 sama dengan Q2. Kalau ada lagi di sini sama saja dengan Q3 dan seterusnya. Anggap sebagai persamaan dasar ada 2 gitu ya. Berarti Q1 sama dengan Q2. Q tadi rumusnya gimana? Luas kali kecepatan. Berarti kalau Q1 luas 1 kali kecepatan 1. Q2 berarti luas 2 kali kecepatan 2. Nah ini keterangannya. V ada 2 nih. Ada V sebagai volume tadi. Berarti yang dimaksud di sini adalah volume per satuan waktu, yaitu debit. Sedangkan V yang ini adalah merupakan kecepatan. Satuannya juga beda nih, meter per sekon. Kalau volume meter kubik. Nah ini debit, satuannya meter kubik per sekon. Sedangkan waktu satuannya sekon ya. Nah luas satuannya apa? Meter per segi. Jadi di sini sekali lagi diulang. Kalau ada fluida yang mengalir pada pipa, kemudian pipanya itu ukuran diameternya atau ukuran luasnya tidak sama atau berbeda, tetapi tetap debitnya itu sama. Kita teruskan lagi berikutnya. Yang berikutnya itu perbandingan kecepatannya di sini. Jadi di samping ada perbandingan luas, ada juga perbandingan kecepatan. Perbandingan kecepatan pada fluida dengan luasnya, juga kecepatan fluida dengan diameter penampangnya, ini ada 2 nih ya, berarti ya, yaitu kelajuan aliran fluida, ulangi, kelajuan yang ini Pak Kusen tekankan tuh yang ini nih ya. Fluida, Pak, kelajuannya ya. Kelajuan aliran fluida itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kalau kelajuannya lebih besar, maka luasnya pasti lebih kecil. Atau kalau luasnya lebih besar, berarti kelajuannya yang lebih kecil. Itu yang namanya berbanding terbalik. Jadi di sini dirumuskan berdasarkan hukum kontinuitas Q1 sama dengan Q2, berarti Q1 A1 kali kecepatan 1 sama dengan A2 kali kecepatan 2. V1 dibagi V2 berarti V1 per V2. Otomatis di sininya A2 dibagi A1. Luas yang kedua banding luas ke-1. Ini artinya berbanding terbalik ya. Berikutnya lagi kelajuan itu kan gitu ya. Kelajuan itu
berbanding terbalik juga dengan kuadrat jari-jarinya ini nih. Kuadrat jari-jari. Berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari. Kenapa di sini kita gambarkan tentang kuadrat jari-jari? Karena biasanya pipa itu bentuknya lingkaran ya. Nah, lingkaran. Kalau lingkaran pasti ada diameter atau ada jari-jari. Di sini makanya atau diameter kan gitu ya, atau diameter. Atau diameter nampangnya. Jadi di sini dirumuskannya V1 per V2 sama dengan R2 per R1. V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Tinggal ingat-ingat aja kalau di sebelah kiri V1-nya di atas, berarti sebelah kanannya ada di bawah gitu ya, A1-nya. Nah, ini juga V1 per V2. Nah, ininya duanya di atas nih, R2 per R1 kuadrat. Di sini kan disebutkan kuadrat jari-jari kan gitu ya. Di sini kuadrat jari. Nah, terus berikutnya lagi juga berbanding terbalik dengan diameter. Berarti D2 per D1 kuadrat. Oke, itu yang dapat Pak Kusen sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mengerjakan soal yang Pak Kusen berikan untuk kalian. Tapi sebelum Pak Kusen ngasih tugas, ada contoh soal nih ya. Ada contoh soal. Mudah-mudahan dengan contoh soal yang ada, kalian juga bisa paham nih. Misalnya ada teman kita namanya Ahmad lah gitu ya di sini ya, Ahmad. Ahmad ini coba mengisi ember yang memiliki kapasitasnya 20 liter. Ember kapasitasnya 20 liter. Masih ingat kalau liter itu sama dengannya berapa tuh kalau di kesatuan umumnya? Berarti 20 liter itu sama saja dengan 20 desimeter kubik. Sama dengan berapa? 20 desimeter kubik. Ya, oke. Dengan kapasitas 20 liter, terus diisi dari sebuah keran. Nah, di sini yang permasalahannya, jika luas penampang kerannya itu, atau diameternya, ya, adalah 2 cm apa nih? Persegi. Ulangi coba. Jika luas penampang dengan diameter D2 adalah luasan ya, 2 cm persegi. Dan kecepatan aliran airnya itu adalah 10 meter per sekon. Tentukan debit air yang pertama. Yang keduanya waktunya. Waktunya berapa waktu yang diperlukan untuk bisa mengisi ember tersebut yang volumenya berapa nih? 20 liter. Nah, cara menjawabnya biasa kita tulis dulu datanya atau yang diketahuinya ya. Data atau yang diketahuinya. Nah, di sini A-nya itu berapa? Yang ini nih, 2 cm persegi. Bukan kubik ya, 2 cm persegi. Sentimeter persegi ini kalau dijadikan meter persegi berarti dikali 10 pangkat min 4. Ya, kalau hanya meter saja berarti 10 pangkat min 2. Kalau meter persegi berarti 10 pangkat min 4. Kalau meter kubik 10 pangkat min 6. Ini jangan lupa ya. Kecepatannya berapa kecepatannya? Yaitu 10 meter per sekon. Ya, maka debit airnya itu sesuai dengan persamaan atau rumus Q sama dengan apa nih? Luas kali kecepatan. Ya, luasnya berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. Ditulis di sini 2 kali 10 pangkat min 4. Kecepatannya 10 berarti dikali 10. Maka 2 turun 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat min
3. Satuannya meter kubik per sekon. Oke ya, gampang ya. Yang kedua tentang waktu. Ya, tentang waktu. Waktu rumusnya gimana waktu? Waktu rumusnya kalau Q, nah di sini. Di atas tuh. Kalau Q sama dengan V per T, kalau mau mencari T berarti V dibagi Q. Ya, dibagi Q. V-nya berapa volumenya? Volumenya yang ini nih. Nah, 20 liter itu sama dengan 20 desimeter kubik. Ya, kalau dijadikan meter kubik, desimeter kubik dijadikan ke meter kubik, harus dikali dengan 10 pangkat min 3. Berarti volumenya ditulis 20 kali 10 pangkat 3, sedangkan debitnya yang ini nih, 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti ini coret, ini dicoret, tinggal 20 dibagi 2. 20 bagi 2 berapa? 10. 10 sekonnya berarti ya. Oke, bisa? Nah, berikutnya lagi, ada contoh satu lagi nih. Misal ada pipa saluran air bawah tanah. Pipa itu memiliki bentuk seperti pada gambar berikut nih. Jadi A1-nya lebih luas daripada A2-nya. Nah, jika luas penampang pipa besarnya itu berarti yang ini 5 meter persegi, sedangkan luas penampang pipa kecilnya berarti yang ini A2, yaitu 2 meter persegi. Dan kecepatan aliran air pada pipa besar itu adalah 15 meter per sekon. Yang ditanyakan berapa kecepatan air saat ada di pipa yang kecil. Ulangi, di pipa besarnya itu ukurannya segini 5, kecepatannya 15, yang kecil luasnya 2, ditanyakan berapa di sini kecepatannya. Rumusnya Q1 sama dengan Q2. Q1-nya A1 kali kecepatan 1 sama dengan A2 kali kecepatan 2. A1-nya dari sini turun 5, terus kecepatannya dari sini turun 15. A2-nya yang ini, yang kecil, yaitu 2, ditanyakan ini nih, kecepatan 2. Maka kecepatan 2 adalah 15 kali 5 dibagi 2. Ketemulah 37,5. Selesai sudah. Mudah-mudahan ada penjelasan singkat ini kalian bisa paham ya. Nah, untuk memastikan bahwa kalian itu sudah bisa atau belum, nah ini ada pesan sebagai bentuk tugas, kerjakan soal pilihan ganda. Nomor berapa nih? Nomor 3 sampai nomor 6. Berarti 3, 4, 5, 6. Ada 4 soal pilihan ganda. Tapi walaupun pilihan ganda, cara mengerjakannya tolong ada caranya gitu ya. Jadi tidak langsung milih A, B, C, D-nya aja. Jadi kalau kamu milih A, nah kamu ada bentuk hasil perhitungannya gitu. Tidak semata-mata A-nya saja. Nah, ini nomor 3 sampai 6 ini adanya di halaman 185. Oh, salah. 184, bukan 185 ya. 184, yaitu pada buku paket yang kalian miliki. Oke, insya Allah kalian bisa. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Ya, ulangi, selamat mengerjakan, semoga sukses. Tolong belajarnya yang rajin,
Jangan pernah merasa, nggak ada gurunya ini, kita tiduran aja, nanti jawabannya cukup minta dari teman. Itu namanya sudah pembodohan. Semangat! Dan Pak Husain ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.